Wei Xiaobao dalam novel Pangeran Menjangan telah dibuatkan beberapa kali adaptasi serialnya. Yang kita kenal tentu Tony Lo sebagai Wei Xiaobao, ada Dicky Chung, dan lain sebagainya. Wei Xiaobao dikisahkan memiliki 7 orang istri dari berbagai latar belakang. Salah satu istrinya yang paling terkenal adalah Putri Jianing, yang notabene adalah adik dari Kaisar Kangxi. Kisahnya dengan Wei Xiaobao banyak mengundang tawa. Putri Jianing digambarkan sangat liar. Kisahnya dengan Wei Xiaobao berakhir dengan bahagia. Tapi tahukah kalian bahwa baik Kaisar Kangxi dan Putri Jianing adalah tokoh historikal asli yang hidup di era itu? Lalu, bagaimana dengan kehidupan aslinya? Ternyata melenceng sangat jauh dari yang kita baca ataupun tonton. Baik dari segi silsilah dengan Kaisar Kangxi hingga kehidupan rumah tangganya. Kehidupannya boleh dibilang cukup tragis. Putri Jianing adalah putri ke-14 Kaisar Taichung dari dinasti Qing dan putri bungsu. Jadi dia adalah kerabat Kangxi, bukan saudara perempuan Kangxi yang dijelaskan dalam novel. Ketika Putri Jianing berusia 13 tahun, ketika dia diatur oleh kakaknya, Kaisar Sun Shi, untuk menikahi Wu Yingxiong, putra sulung Wu Sangui. Pada dinasti Qing, putri kerajaan jarang menikah dengan orang Han, sehingga pernikahan Putri Jianing adalah pernikahan politik. Setelah pernikahan mereka, Putri Jianing dan suaminya, Wu Yingxiong, terus tinggal bersama di Beijing, dan tawar-menawar politik bahkan lebih jelas terlihat. Bagaimanapun, Wu Yingxiong memeluk sang putri, yang tentu saja merupakan peristiwa yang membahagiakan pada saat itu. Dan tentu saja, masa depannya juga sangat baik. Sebagai keluarga kerajaan, Wu Yingxiong dianugerahi gelar kebangsawanan sebagai seorang putra kelas 3 pada tahun 1654, di tahun ke-10 Sun Shi memerintah. 4 tahun kemudian, dia diberi gelar Xiaobao dan Pangeran Xiaobao. Di antara mereka, Pangeran Xiaobao adalah suatu kehormatan yang bisa dimiliki oleh seorang menteri senior seperti Opai. Pada tahun ke-7 Kangxi, tahun 1668, Wu Yingxiong dipromosikan menjadi Xiaofu dan Pangeran Taifu. Wu Yingxiong muda sudah memiliki semuanya. Seorang pria dengan kehormatan besar, kemakmuran, dan kekayaan. Pada tahun-tahun ketika Putri Jianing menikah, dia diberi banyak gelar. Mulai dari Putri Heishuo, hingga Putri Heishuo Juaning, dan Putri Heishuo Kejun. Jianing ini bukanlah nama sang putri, tetapi hanya salah satu dari banyak gelarnya. Meski pernikahan politik, pasangan muda itu sangat mesra dan melahirkan 3 anak. Kebahagiaan seperti itu, pasangan muda itu hanya berharap bisa berlangsung selamanya. Pada ulang tahun ke-60 Wu Sangui, sidang kabinet kekaisaran secara khusus meminta Putri Jianing dan Wu Yingxiong untuk kembali ke Yunnan dan merayakan ulang tahun. Ketika mereka datang ke Kunming, orang-orang Kunming menyambut mereka dengan bunga. Wu Sangui juga menyuruh para selirnya untuk menyambut sang putri di bawah terik matahari. Putri Jianing merasa sangat malu ketika melihat penyambutan semacam ini. Jadi dia segera turun dari kereta dan membuang kepada ayah mertuanya. Wu Yingxiong membeli sejumlah besar ginseng, sutra, dan barang-barang lainnya di Beijing, sebanyak 500 bungkus dan puluhan ribu tael perak. Wu Sangui sangat senang dan dengan tenang berkata kepada orang kepercayaannya Hu Kaoju, Fang Guanzhen, dan yang lainnya, dapat dilihat bahwa sidang kabinet kekaisaran tidak meragukan saya. Ketika Wu Yingxiong dan istrinya kembali ke Beijing, Wu Sangui mengadakan hadiahnya dan memberinya 200 kuda. Pada tahun ke-12 Kangxi, pada tahun 1673, Wu Sangui memberontak.
apa yang telah mengkhawatirkan selama 18 tahun akhirnya terjadi, dan langit pun runtuh. Wu Yingxiong yang telah menjalani kehidupan yang bahagia dan stabil di Beijing, tiba-tiba menjadi sandera yang ditinggalkan oleh Wu Sangui. Dia sekarang menjadi anggota keluarga dari pihak pemberontak. Pada tahun kedua, ketika pemberontakan Wu Sangui sedang berlangsung, Kangxi mengambil inisiatif dan dengan tegas mengeksekusi Wu Yingxiong dan putra keduanya, Wu Xilin. Setelah Wu Sangui mendengar berita bahwa anak dan cucunya telah dibunuh, dia langsung syok dan depresi. Wu Sangui melemah dan meninggal di akhir tahun. Pembunuhan Kangxi terhadap Wu Yingxiong dan putranya mencapai tujuan, yaitu membuat Wu Sangui lemah. Yang paling menyedihkan adalah Putri Jianing, yang saat itu baru berusia 33 tahun. Keluarganya hancur dalam semalam. Para putri dinasti Qing tidak bisa menikah lagi. Sejak itu, kehidupan Putri Jianing jatuh ke dalam jurang. Awalnya, Kangxi hanya menempatkan putra bungsu Putri Jianing dan Wu Yingxiong dalam tahanan rumah bersama. Pada saat yang sama, Kangxi mengirim pengawal atau kerabatnya untuk menghibur sang putri. Namun pada tahun ke-20 dari pemerintahan Kangxi, semua ini berubah. Setelah kematian Wu Sangui, cucunya Wu Shifan mengambil alih karir Wu Sangui dan terus melakukan pemberontakan. Pada tahun ke-20 pemerintahan Kangxi, Wu Shifan benar-benar tidak dapat mengalahkan Kangxi, sehingga dia tidak punya pilihan lain selain bunuh diri. Bagi Putri Jianing, ini adalah berita buruk. Karena sejak itu, putranya, cucu Wu Sangui, bahkan tidak ingin hidup lagi. Kangxi dengan ide memotong rumput dan mencabut akar, memerintahkan semua putra Wu Yingxiong untuk dieksekusi, termasuk 2 putra dari Putri Jianing. Putri Jianing memohon kepada Kangxi untuk menjaga nyawa kedua putranya, dan dia berlari ke janda permaisuri Qiao Xuan sambil menangis. Tetapi semuanya sia-sia, karena Kangxi teguh pada pendiriannya. Dalam keadaan kesepian, tidak ada teman, dan dalam keadaan kesurupan. Dia menangis setiap harinya, dan kondisi tubuhnya menjadi semakin kurus. Jianing meninggal pada tahun 43 dari pemerintahan Kangxi. Sungguh sebuah akhir yang tragis, berbeda dengan akhir yang ada di dalam novel Jin Yong. Kenapa kisah akhir Jianing bisa berbeda dengan akhir dari novel Jin Yong? Ya mungkin karena Jin Yong tidak tega melihat kisah hidup tragis dari Jianing, sehingga ia mengubah total kisah hidup sang putri dan membuatnya berakhir bahagia bersama Wei Xiaobo dan melahirkan seorang putri. Itulah pembahasan dari channel kami yang membahas tentang rubrik Wuxia Historical. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan juga Anda bisa melihat playlist dari playlist historical untuk melihat tokoh-tokoh historical yang ada yang muncul dalam berbagai novel. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami lainnya.